Pernyataan Shin Tae-yong setelah laga lawan Arab Saudi. Saya akan tambah 2 pemain keturunan lagi untuk timnas Indonesia. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat unggul timnas Indonesia tahan Arab Saudi 1-1 berkat gol Sandy Walsh. Bukan Sandy Walsh, FIFA konfirmasi gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi milik Ragnar Oratmangoen. Ini alasan Shin Tae-yong gunakan pemain muda di timnas Indonesia, karena lebih mudah diatur. 2 kali ngegocek lawan, sekali blunder dibalas save penalti. Debut Maarten Paes bikin fans timnas Indonesia deg-degan. Usai tahan imbang Arab Saudi, timnas Indonesia gaspol langsung terbang ke Jakarta gunakan pesawat charteran. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pernyataan Shin Tae-yong setelah laga lawan Arab Saudi. Saya akan tambah 2 pemain keturunan lagi untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa ia akan menambah 2 pemain keturunan lagi untuk membela tim merah putih. Meski begitu, belum diketahui siapa 2 pemain yang dibidik oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sampai saat ini sudah ada 13 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Edzas, Calvin Verdon, dan Maarten Paes. Tampaknya Shin Tae-yong masih kurang dengan pemain-pemain keturunan itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun masih ingin terus menambah kekuatan timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Tidak bisa dipungkiri hadirnya pemain keturunan membuat timnas Indonesia lebih kuat. Timnas Indonesia kini berada di posisi ke-133 ranking FIFA. Selain itu, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan yang dihadapinya itu adalah Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong mempunyai target bahwa ia ingin membawa timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, timnas Indonesia mempunyai kans untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mewujudkan targetnya itu, Shin Tae-yong membutuhkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Tampaknya ia sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk mendekati 2 pemain berdarah Indonesia. Menurut saya kemungkinan akan ada 2 tambahan lagi dari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat unggul timnas Indonesia tahan Arab Saudi 1-1 berkat gol Sandy Walsh. Untuk sementara timnas Indonesia dapat mengimbangi tuan rumah timnas Arab Saudi dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dalam babak pertama di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar mencari posisi yang tepat untuk menendang bola. Tembakan penyerang berusia 26 tahun itu membentur Sandy Walsh yang bersarang deras ke gawang Arab Saudi. VAR sempat meninjau gol Sandy Walsh selama beberapa saat, namun tetap mengesahkan gol fullback KV Mechelen di Liga Belgia itu. Arab Saudi mencoba menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Kano pada menit ke-29, namun masih melebar dari gawang timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes. 6 menit berselang, timnas Indonesia berpeluang untuk menggandakan keunggulan.
Tetapi tendangan Witan masih terlalu lemah sehingga masih bisa ditangkap penjaga gawang Arab Saudi, Mohamed Al-Owais. Arab Saudi akhirnya bisa menyeimbangkan keadaan. Sepakan dari Musab Al-Juwair mengenai tubuh Calvin Verdon dan masuk ke gawang timnas Indonesia. Bukan Sandy Walsh, FIFA konfirmasi gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi milik Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia mengungkapkan bahwa gol pertama ke gawang timnas Arab Saudi menjadi milik Ragnar Oratmangoen, bukan Sandy Walsh. Untuk sementara, timnas Indonesia bermain imbang 1-1 kontra Arab Saudi dalam partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Oratmangoen melakukan selebrasi untuk gol itu. Sementara Sandy Walsh juga. Tetapi keduanya turut merayakan bersama di depan supporter Garuda yang berisik di King Abdullah Sports City Stadium. Update FIFA mengonfirmasi bahwa gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Arab Saudi mencoba menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Kano pada menit ke-29, namun masih melebar dari gawang timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Ini alasan Shin Tae-yong gunakan pemain muda di timnas Indonesia, karena lebih mudah diatur. Shin Tae-yong akhirnya buka kartu soal pilihannya mengandalkan pemain-pemain muda dalam menyusun fondasi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia ini mengungkapkan bahwa para pemain muda tersebut lebih mudah diatur dan diarahkan. Menurut Shin Tae-yong, saat pertama kali menangani skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, ia melihat bahwa para pemain tim nasional yang ada sudah memiliki kebiasaan sendiri soal menu makanan dan pola latihan. Kebiasaan ini sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut sesuai dengan apa yang mereka sukai saja. Saya tidak bisa mengubah mereka seperti yang saya inginkan, ucap Shin Tae-yong. Dari situ saya memikirkan cara lain yaitu menggunakan lebih banyak pemain muda. Menurut Shin Tae-yong, ia memiliki harapan besar terhadap para pemain muda ini. Ia berharap para pemain muda ini bisa memutus kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehidupan seorang pesepak bola profesional. Harapan saya adalah saya bisa mengubah mental mereka sejak dini. Itulah yang sampai sekarang saya lakukan saat melatih pemain Indonesia. Ini merupakan kesempatan saya mengembangkan potensi mereka. Sejauh ini, saya rasa rencana saya berjalan baik. Hasilnya sudah terlihat. Shin Tae-yong juga menyoroti fenomena pemain yang kerap digadang menjadi bintang, tapi kemudian layu sebelum berkembang. Pelatih berusia 53 tahun ini tak ingin fenomena ini terus berlanjut. Ia berharap talenta muda Indonesia bisa bertahan lebih lama di kancah sepak bola. Menurut Shin Tae-yong, urusan bakat dan kemampuan olah bola, para pesepak bola Indonesia jagoannya. Namun, para pemain ini tak bisa mempertahankan kualitasnya ini untuk waktu yang lama. Rata-rata hanya sekitar 5 tahun. Setelah itu mengalami penurunan. Saya lihat banyak pemain seperti itu. Hal seperti itu perlu diantisipasi. Minimal pemain harus punya kualitas yang sama selama 10 tahun. Menurut Shin Tae-yong, cepat redupnya talenta pesepak bola Indonesia tak lepas dari faktor mental. Ia mengatakan mental merupakan salah satu faktor yang membuat para pemain ini gagal tahan lama berkiprah di lapangan hijau. Kami sudah melatih mental para pemain muda ini sedikit demi sedikit, ucap Shin Tae-yong. 2 kali ngegocek lawan, sekali blunder dibalas save penalti. Debut Maarten Paes bikin fans timnas Indonesia deg-degan. Timnas Indonesia membawa pulang 1 poin berbekal hasil imbang melawan tuan rumah Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Maarten Paes dibuat bekerja ekstra keras termasuk menyelamatkan penalti Salem Al-Dawsari pada babak kedua. Sosok Maarten Paes memang paling disorot pada pertandingan ini. Sebab selain menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, penampilannya juga sudah ditunggu-tunggu fans Merah Putih sejak lama. Maarten Paes sukses membayar rasa penasaran fans timnas Indonesia dengan penampilan apiknya.
Ia begitu tenang di bawah mister gawang, bahkan berani menggocek bola di kotak penalti yang hampir berujung blunder. Namun demikian percobaan kedua Maarten Paes dihukum dengan penalti. Upayanya mengecoh pemain Arab Saudi justru berujung dengan pelanggaran. Fans timnas Indonesia dibuat deg-degan, gemas, pokoknya campur aduk. Benar saja, Maarten Paes berhasil melakukan penyelamatan. Save penaltinya membuat timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Usai tahan imbang Arab Saudi, timnas Indonesia gaspol langsung terbang ke Jakarta gunakan pesawat charteran. Timnas Indonesia meraih 1 poin berharga dalam lawatan ke markas timnas Arab Saudi Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda meraih hasil imbang 1-1 dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Ragnar Oratmangoen membawa timnas Indonesia unggul. Gol penyeimbang tuan rumah dicetak oleh Musab Al-Juwair di akhir babak pertama. Skuad timnas Indonesia tak perlu waktu lama untuk kembali ke tanah air. Maarten Paes DKK langsung menuju bandara begitu selesai menjalani pertandingan di King Abdullah Sport City Stadium. PSSI memang menggunakan pesawat khusus untuk pertandingan itu. Seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Karena waktunya mepet kemarin, Shin Tae-yong meminta ada jadwal dan pesawat khusus yang membawa pemain kita dari Arab Saudi ke Indonesia. Agar mereka punya waktu istirahat, kata Arya Sinulinga. Para pemain timnas Indonesia memang perlu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Sebab pada Selasa 10 September 2024, mereka akan menjamu tim kuat lain timnas Australia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Motivasi skuad Garuda tentu sangat tinggi. Apalagi timnas Australia baru kalah 0-1 dari timnas Bahrain di kandang mereka sendiri. Agar mereka punya waktu istirahat lebih panjang dan saat bermain lebih tenang. Beberapa pemain timnas Indonesia pun mengunggah momen kepulangan menuju tanah air itu. Jay Itzes tampak duduk bersebelahan dengan Maarten Paes. Di belakang mereka ada para pemain lain seperti Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand.